Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Pada kesempatan kali ini kita pengen ngelanjutin series nge-ops. Sebelumnya mungkin kita udah belajar gimana caranya kita deploy ke aplikasi Node.js kita ke VPS. Terus kemarin kita udah belajar make si Docker juga. Nah, sekarang kita mau balik lagi sebenarnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita tuh pengen nyobain belajar yang namanya CI/CD, tapi kita nggak pengen langsung make Docker. Jadi nanti kita bakal ngedeploy aplikasinya itu ke Linux server kita. Nah, gimana cara setupnya? Nanti kita bakal ngebahas. So, buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ke channel ini karena kita bakal belajar bareng-bareng gitu. So, lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk ke CI/CD, semoga aja teman-teman udah paham atau familiar dengan teknologi yang namanya versioning control. Tapi di video ini aku nggak pengen ngebahas lebih detail tentang itu. So, mungkin kalau teman-teman tertarik buat belajar masalah versioning control dan lebih lengkapnya, itu ada video dari Mas Imre yang mungkin teman-teman bisa lihat. Nanti linknya akan ada di deskripsi video ini. Nah, kita balik lagi ke CI/CD. Jadi nantinya pertama kita bahas CI/CD dulu. Jadi CI/CD itu biasanya singkatan dari CI-nya itu continuous integration, dan CD-nya itu bisa continuous delivery atau continuous deployment. Nah, kita bahas proses CI-nya dulu. Jadi continuous integration. Jadi continuous integration tuh kayak sebuah cara yang digunakan untuk mengintegrasikan kode-kode kita secara frequently. Biasanya itu yang dilakukan adalah membuild dan juga mengetes aplikasi kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman punya aplikasi Node.js, teman-teman ngoding, terus teman-teman udah punya repo nih di GitHub kan. Nah, CI itu jadi ketika nanti misalnya nih teman-teman buka pull request atau enggak push codingan teman-teman ke repository teman-teman, nanti CI-nya itu dia akan langsung ngejalanin build sama ngetes codingan yang teman-teman push ke sana atau teman-teman bikin pull request ke sana gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi nanti dari situ kelihatan nih teman-teman, misalnya codingan yang teman-teman pakai itu misalnya tiba-tiba unit testnya fail gitu misalnya, atau enggak buildnya fail. Nah, jadi sebelum codingannya itu nanti masuk ke dalam repositorinya, sebenarnya baiknya sih CI itu ditaruh di pull request ya teman-teman. Jadi nantinya di situ ketahuan nih, oh codingan kita ada yang salah, oh buildnya itu fail gitu misalnya. Nah, di situ kan langsung kelihatan. Nah, jadi teman-teman masih bisa ngebenerin codingan teman-teman sebelum codingan itu masuk ke dalam repository teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa ngefix bugnya dulu kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika teman-teman pengen make CI, teman-teman tuh harus ngebikin at least kayak either mungkin itu unit test atau integration test buat aplikasi teman-teman gitu. Nah, teman-teman bisa coba nerapin TDD atau test driven development. Aku juga udah pernah bikin videonya, nanti aku akan kasih linknya di bawah. Nah, setelah proses run testnya itu udah selesai, baru kita lanjutin ke proses build. Jadi di CI itu ada proses build juga. Jadi aplikasi kita di build jadi artifact. Nah, artifaknya itu bisa nantinya kayak artifak itu contohnya apa? Contohnya kayak binary atau enggak contohnya kayak Docker image kalau misalnya teman-teman udah pakai Docker gitu misalnya, atau enggak .jar kalau misalnya teman-teman pakai Java gitu. Nah, itu adalah artifaknya. Jadi nanti artifaknya itu yang bakal dipakai di proses continuous deployment gitu atau continuous delivery seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang CI. Nah, selanjutnya adalah continuous deployment atau continuous delivery. Nah, jadi antara continuous delivery dan continuous deployment sebenarnya itu mirip cara kerjanya. Jadi kayak gini teman-teman. Persamaannya jadi si proses CD ini dia bakal ngambil artifak dari proses CI-nya. Nah, nantinya artifaknya itu misalnya akan dijalanin, misalnya kita inject dulu pakai environment variable dan lain-lain untuk diproses di production. Nah, yang membedakan antara dua proses ini adalah kalau continuous delivery dia tuh butuh konfirmasi atau intervensi dari manusia. Kalau continuous deployment itu dia nggak butuh intervensi dari manusia. Jadi contohnya apa? Jadi kalau misalnya continuous delivery, mereka tuh sebelum ngedeploy, kita tuh harus kayak ngasih confirmation dulu bahwasannya kita pengen deploy. Nah, sedangkan kalau continuous deployment itu enggak. Jadi itu udah fully automated. Kalau misalnya let's say kayak kalau udah ada di branch master atau enggak di branch release, itu udah pasti akan ke deploy gitu. Nah, itu kalau deployment. Kalau delivery itu harus ada confirmation-nya dulu, harus ada manual interaction-nya dengan manusia gitu. Itu yang membedakan. Nah,
Di video kali ini kita pengen bikin pakai si continuous deployment, jadi kita nggak pakai intervensi dari manusia. So itu mungkin penjelasan tentang CI/CD. Nah jadi studi kasus yang bakal kita pakai di video kali ini adalah kita tuh bakal punya satu server, Linux server. Saya pakai di DigitalOcean. Nanti kita bakal ngedeploy ke sana. Terus untuk platform CI/CD-nya kita pakai si GitHub Action. Sebenarnya teman-teman banyak pilihan ya, ada GitHub Action, ada Jenkins, ada Travis CI, Circle CI, dan lain-lain. Platformnya ada banyak banget, tapi karena codingan kita itu di store di GitHub, dan GitHub Action ini lumayan baru, so mungkin belum banyak juga orang-orang yang bikin, jadi kita bakal pakai GitHub Action di sini. Jadi nanti cara kerjanya, ketika ada pull request masuk, itu dia akan langsung nge-trigger proses CI. Dan ketika ada merge atau push langsung ke master, dia akan ngelakuin proses CD atau continuous deployment-nya. So jadi mungkin itu sekarang kita langsung aja buat nge-setup CI/CD-nya sama server untuk deployment aplikasi kita. Nah, hal pertama yang kita lakuin adalah kita bikin dulu repository di GitHub, karena kan kita pengen pakai GitHub Action nih teman-teman. Jadi kita buat dulu di sini aku set ke public aja repositorinya. Tapi di private juga sebenarnya bisa kok. Tadi aku juga udah sempat nyoba sebenarnya. Langsung aja kita create repository. Nah, habis itu di sini sebenarnya aku udah punya sample code. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini simple aja sih, dan ini udah ada tesnya, jadi aku pakai just di sini, dan kalau dijalanin ya dia berhasil. Ini lama kenapa? Karena ini sambil nge-record pakai OBS, jadi CPU-nya cukup berat ya. So kita lanjut lagi, jadi kita mungkin langsung aja push codingan kita. Git init itu kita tambahin remote address-nya. Kita push dulu nih teman-teman. Nah jadi udah berhasil. Ternyata di sini ada GitHub workflow-nya yang bekas aku tadi sebelumnya. Jadi aku coba hapus dulu ya, biar kita dari awal lagi. Nah ini workflow udah dihapus. Jadi kita lanjut aja ke step berikutnya. Jadi kita kan pengen ngedeploy aplikasi kita itu nantinya ke Linux server ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus punya Linux server. Di sini aku pakai VPS dari DigitalOcean. Kalau emang teman-teman pengen nyobain juga pakai DigitalOcean, nanti linknya ada di bawah. Ada trial credit gitu. So langsung aja. Di sini aku bikin OS-nya tuh pakai Ubuntu versi 20 ya. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke dalam servernya. Tuh. Sesa. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja mungkin bisa bikin directory. Nantinya di sini direktorinya itu buat sebagai apa ya? Tempat dimana kode teman-teman disimpan gitu. Jadi kita masuk aja ke apps. Nah, setelah itu yang teman-teman lakuin adalah teman-teman nge-clone dulu repository yang ada di sini, yang udah teman-teman store di GitHub tadi. Kita git clone aja sebenarnya bisa. Git clone. Oke. Nah, sekarang source code aplikasinya udah ada di dalam server ini. Nah, selanjutnya adalah kita pengen nge-build yang namanya GitHub Workflow. Jadi teman-teman balik lagi ke GitHub. Terus di sini ada action, teman-teman langsung klik aja actionnya. Nah, terus di sini ada tulisan new workflow. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngebikin workflow itu di VS Code, ataupun teman-teman langsung dari GitHub-nya. Itu bebas banget teman-teman. Tapi di sini kita pengen coba bikin langsung dari GitHub-nya aja, nggak apa-apa. Nah di sini karena kita pengen ngedeploy aplikasi Node.js, berarti kita pakai workflow-nya si Node.js.
Nah, tapi nggak semuanya kita pakai nih teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan kita rubah dan kita hapus juga gitu. Nah, di sini udah ada template-nya sebenarnya, teman-teman tinggal pakai aja. Nah, di sini kita pengen coba bikin pipeline untuk CI-nya dulu. Jadi CI-nya ini nantinya dia bakal ke-trigger ketika ada pull request yang masuk ke master. Jadi ininya yang push ini kita hapus aja. Oke. Nah, setelah itu kita mau jalanin di mana? Mungkin Ubuntu Latest ini cukup ya. Jadi ini ngedefinisin nanti runnernya itu jalan di mana gitu. Kita pakai Ubuntu aja. Terus di sini ada beberapa pilihan. Jadi teman-teman pengen ngejalanin CI-nya ini di versi node berapa aja gitu. Tapi kayaknya kita nggak butuh ini. Jadi nanti kita hapus aja ininya. Kita hapus. Nah, di sini kita pakai node-nya yang versi 12 aja. 12. Terus kita nggak pakai C-nya. Dan ya, jadi workflow-nya jadinya seperti ini. Simple banget kan teman-teman. Nah, langsung aja kita commit workflow-nya dari sini. Kita commit new file. Nah, sekarang udah berhasil, kita udah bikin workflow-nya di sini. Sekarang mungkin kita tes aja ya teman-teman. Jadi kita pull dulu, git pull begin master. Pull. Nah sekarang untuk nyobain kita nge-trigger CI-nya. Jadi kita pengen coba nambahin satu endpoint baru, mungkin endpoint YouTube, nanti return-nya hello YouTube gitu misalnya ya. Jadi kita bikin branch dulu, git branch misalnya namanya YouTube aja deh. Habis itu kita check out YouTube. Nah, sekarang kita coba buat bikin test case-nya dulu. Oh ya, kita jalanin dulu si just runner ya. Nah, di sini kita mulai dari ngebikin test case-nya dulu gitu. Kita bikin endpoint-nya itu endpoint-nya misalnya YouTube. Get-nya YouTube. Nanti return-nya apa ya? Hello YouTube. Oke. Dan ya udah coba. Dan ya gagal karena kita belum bikin endpoint ya. Jadi kita bikin dulu di sini endpointnya di index di server, sorry. Kita bikin YouTube. YouTube. Nanti dia ngebalikin hello YouTube. Nah, udah berhasil. Tapi di sini aku pengen coba gagalin. Jadi aku rubah di sini y-nya jadi y gede. Biar nanti kita pengen lihat nih gimana si pipeline-nya itu ngasih tahu kita bahwasannya aplikasi kita test case-nya itu ada yang error gitu. Oke, kita coba dulu jalanin. Harusnya sih error ya. Dan ya, error ya. Tapi di sini kita pengen coba push aja gitu. Kita paksain nih. Jadi git add min m YouTube point git push min f origin YouTube. Oke, kita push aja langsung. Nah, udah berhasil. Sekarang kita coba bikin pull request. Nah, kita coba bikin pull request dari branch YouTube ke master. Kita langsung aja create pull request. Nah, di sini proses pipeline-nya lagi berjalan. Kita cek aja nanti di sini detailnya kayak gimana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia ngejalanin just ya. Nah, sini kelihatan kan bahwasannya tesnya itu fail. Karena apa? Karena di sini kita tuh harusnya YouTube ya y-nya itu expectednya y kecil, tapi kita di sini nulisnya y gede gitu. Jadi test case fail. Nah,
Otomatis apa? Otomatis pull request kita ini itu akan fail gitu. Ceknya itu failed. Nah, sebenarnya ini bisa di setting. Jadi ketika tesnya itu fail atau ceknya itu fail, itu gak bisa di merge pull request gitu. Itu sebenarnya bisa diatur. Nah, sekarang kita coba perbaikin ya teman-teman. Kita coba perbaikin. Nah, sekarang kita ganti Y-nya tadi, yang tadinya harusnya Y gede jadi Y kecil. Terus kita coba jalanin dulu di sini just-nya. Nah, udah pas ya sekarang. Nah, udah pas ya. Jadi sekarang kita langsung commit aja. Kita add dulu, sorry. Nah, kita push lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kita cek sekarang GitHub Action-nya jalan lagi. Jadi kita bisa lihat nih di sini detailnya. Apakah berhasil apa enggak task case kita, dan ya, sekarang udah checklist semua nih. Jadi kalau kita lihat di sini tesnya pas semua. Sekarang semuanya udah pas, jadi codingan kita udah aman. Sekarang kita bisa langsung merge pull request ini. Gitu. Jadi kita merge aja langsung. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, jadi sekarang sudah selesai untuk proses CI-nya. Sekarang kita bakal lanjut ke ngebikin pipeline untuk CD-nya. Nah, sekarang kita coba bikin untuk CD-nya. Kalau tadi CI-nya, sekarang CD-nya. Tapi di sini kita nggak pakai workflow yang tadi lagi, yang Node.js. Tapi di sini kita pakai workflow yang namanya SSH Action. Kenapa? Jadi gini, teman-teman. Jadi nanti konsepnya ketika nanti ada codingan kita yang ke merge atau ke push di master, dia akan nge-trigger si action SSH action ini. Nah, dia bakal connect ke server kita, terus dia akan nge-pull codingan yang terbaru dari GitHub-nya, terus nantinya dia bakal nge-restart PM2, karena nantinya kita bakal ngejalanin aplikasi Node.js kita itu kan pakai PM2 kayak gitu teman-teman. So langsung aja di sini kita coba pakai. Nah, sekarang kita langsung aja setup workflow-nya sendiri, jadi kita nggak pakai template. Nah, di sini kita hapus si pull request-nya karena ini buat nge-deploy. Jadi name-nya itu cd, misalnya name-nya itu Node.js cd. Oke. Kita pakai image-nya Ubuntu latest juga. Nah, di sini kita hapus aja, terus kita ganti sama step yang ini nih. Oke, kita tambahin stepnya. Nah, ini ada yang kurang identasi, sorry. Nah, di sini name-nya kita ganti misalnya deploy using SSH. Nah, di sini ada beberapa parameter nih, teman-teman. Jadi, yang pertama ada host atau IP address atau domain dari server kita. Terus ada username-nya, ada password-nya juga, ada port, sama script yang nanti pengen kita jalanin gitu. Nah, di sini sebelum itu, jadi nantinya untuk alasan keamanan, jadi kita pengen request ke server kita itu nggak pakai kredensial username password, tapi kita pengen pakai private key. Nah, di sini aku pengen ngajarin caranya gimana. Nah, jadi caranya adalah kita generate dulu private key sama public key yang nantinya bakal kita pakai buat connect ke dalam Linux server kita. Nah, ini adalah komennya buat nge-generate-nya. Nah, di sini namanya misalnya Node.js. Oke, kita generate dulu private sama public key-nya. Nah, di sini teman-teman pilih mau nge-save di mana. Kita save di sini, tapi namanya kita tambahin misalnya GitHub Action Node.js. Oke. Passwordnya kita kosongin aja. Nah, di sini bakal ada dua file, teman-teman. Yang pertama adalah private key, terus yang kedua adalah public key. Nah, private key ini yang kita store nantinya di dalam GitHub Action sebagai secret. Nah, sedangkan untuk public key-nya nanti kita daftarin ke dalam server kita gitu.
Nah, sekarang kita copy dulu private key-nya. Nah, ini private key ini bersifat rahasia ya teman-teman, jadi jangan sampai di-share. Makanya di sini sebenarnya aku punya banyak private key, tapi aku buat lagi. Nah, habis itu teman-teman ke setting. Ini jangan di-close dulu ya teman-teman. Kita ke setting. Terus di sini ada secret, terus kita klik new secret. Nah, di sini kita set private key aja. Nah, terus value-nya kita paste aja dari private key yang tadi. Oke. Nah, di sini kita udah ngedaftarin private key-nya, terus kita bikin lagi untuk host-nya. Jadi kita juga nggak pengen IP address-nya ke expose kan. Jadi kita bikin di sini host-nya itu value-nya IP address dari server kita. Oke. Terus kita bikin username-nya juga. Nah, udah semua. Sekarang kita daftarin si public key-nya. Kita copy. Habis itu kita di filenya itu path-nya di .ssh. Terus authorized keys. Nah, di baris pertama langsung aja kita insert di sini. Kita insert. Jadi kayak gini nantinya kita tambahin. Kalau udah langsung aja di write quit. Nah, sekarang kita udah daftarin public key sama private key. Jadi kita bisa ngakses ke server kita via private key. Nah, di sini kita ganti aja si passwordnya, kita ganti jadi key. Nah, ini portnya kan udah pasti 22. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi scriptnya kita rubah. Di sini ketika nanti udah masuk ke server, kita bakal ngapain? Kita change directory dulu ke aplikasi kita. Nah, aplikasi kita tuh ada di sini path-nya. Jadi kita copy aja. Di cd ke sini. Nah, setelah change directory, dia bakal ngepull dari master. Dia akan ngepull codingan yang baru gitu. Nah, setelah ngepull, dia bakal nunjukin misalnya git status. Takutnya ada yang konflik ya kan. Setelah itu kita akan nge-restart PM2. Nama aplikasi kita apa ya? Misalnya YouTube app gitu misalnya. Oke. Oh iya, satu lagi kita install. Jadi kalau nantinya mungkin ada package baru yang kita masukin, dia akan ngedownload ulang. Tapi di sini kita tambahin only production gitu. Oke, jadi kira-kira workflow-nya kayak gini. Sebelum kita commit, nah, sekarang kita jalanin dulu aplikasinya pakai PM2. PM2 start, entry point-nya index.js, terus name-nya itu YouTube app. YouTube app. Oke, kita jalanin dan ya. Kita cek apakah ada error dan ya. Jadi kita udah jalanin ya si YouTube app-nya ini. Nah, sekarang kita tinggal langsung aja buat nge-commit. Nah, sekarang kita langsung aja commit filenya, workflow-nya. Dan ya, sekarang kita coba cek ke action, ke pipeline CD. Nah, di sini karena kita langsung nge-push ke master, dia akan langsung nge-run. Kita cek nih apakah berhasil apa enggak. Nah, di sini tadi kayaknya salah username, jadi kita harusnya root-nya kecil. Kita ubah lagi. Sorry. Oke, kita jalanin ulang sekarang di actionnya. Nah, sekarang kita jalanin ulang proses CD-nya. Oke. Nah, sekarang udah berhasil. Sorry karena tadi username-nya itu harusnya root-nya itu kecil, tapi tadi uppercase semua, jadi error. Dan ya, sekarang udah berhasil. Nah, sekarang kita coba buat ngakses ke IP-nya, terus portnya 4000, terus misalnya /YouTube. Oke. Dan ya, di sini hello YouTube. Nah, sekarang kita cobain lagi buat nge-trigger workflow-nya lagi. Nah, di sini aku mau ngoreksi, tadi kita di CD-nya itu ada workflow untuk checkout, jadi ini nggak penting sebenarnya, jadi bisa dihapus. Nah, misalnya di sini kita pengen ganti jadi hello YouTube Indonesia misalnya. Oke, terus kita ganti di servernya juga hello YouTube Indonesia. Kita jalanin lagi tesnya, berhasil apa enggak. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita langsung aja
git add, itu langsung aja kita push min F ke YouTube. Oke, kita push lagi. Nah, jadi sekarang kita trigger semuanya, ya, CI-nya terus CD-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke GitHub, terus kita create pull request lagi. Kita create pull request dari branch YouTube. Nah, kita create aja YouTube, create pull request. Dan ya, sudah berhasil. Jadi statusnya udah oke semua dari CI-nya. Jadi sekarang kita bisa langsung merge ke master, yang nantinya dia bakal nge-trigger si CD pipeline-nya. Jadi kita merge aja langsung. Nah, sekarang kita cek nih di action, dia akan nge-trigger pipeline dari CD-nya. Oke, kita cek di sini. Nah, jadi ini prosesnya udah berhasil di CD-nya. Langsung kita cek aja di sini. Ini kan tadi Hello YouTube, terus kita rubah jadi Hello YouTube Indonesia. Coba kita refresh. Harusnya berubah, dan kita tunggu, kita tunggu, dan ya, sekarang sudah berubah jadi Hello YouTube Indonesia. So, jadi kita udah berhasil buat setup CI/CD pipeline untuk ngedeploy aplikasi Node.js kita ke dalam server Linux. Di sini kita menggunakan GitHub Action, dan juga tadi juga udah kita coba belajar untuk nge-generate key-nya untuk kita ngakses ke server kita. So ya, jadi itu dia dari demo video kali ini. Jadi kita udah sampai di penghujung video nih teman-teman. Aku pengen coba nge-recap sedikit apa yang udah kita lakuin tadi, dan ya, jadi tadi kita udah belajar tentang CI/CD, dan kita pakai CI/CD itu untuk mempermudah kita juga untuk proses perilisan aplikasi kita. Jadi teman-teman udah lihat sendiri, jadi di proses CI itu nantinya ketika misalnya kita melakukan perubahan sebuah kode, dan ternyata kode yang kita rubah itu mengakibatkan test case kita fail, itu akan langsung otomatis terdeteksi oleh CI sistemnya. Jadi kita bisa melakukan proses pengfixan kode program kita sebelum kode program kita itu masuk ke dalam repository kita gitu. Dan juga di proses CD itu mempermudah kita banget untuk merilis aplikasi kita. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk mungkin SSH akses ke dalam server kita, terus kita pull manual dan kita restart PM2-nya misalnya. Jadi dengan proses CD ini, proses perilisan aplikasi kita jauh lebih efisien lagi gitu teman-teman. Dan juga tadi kita udah belajar juga sedikit tentang GitHub Action dan secretnya. Terus kita coba buat gimana sih cara kita login ke dalam SSH server tapi kita pakai private sama public key. Nah, itu jadi mempermudah kita juga untuk kita mengakses server kita, dan jauh lebih aman menggunakan itu dibandingkan menggunakan kredensial seperti username atau password gitu. Dan semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa diimplementasikan. Mungkin ini dapat mempermudah pekerjaan teman-teman, dan juga mungkin teman-teman yang masih mahasiswa atau masih di bangku SMA, SMK jadi bisa belajar tentang CI/CD ini gitu. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku tahu ini mungkin terlalu panjang, so mungkin kalau teman-teman punya saran kira-kira topik apa lagi yang pengen dibahas, langsung aja komen di bawah. So ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe serta share video ini kalau emang video ini bermanfaat dan bisa ngebantu teman-teman yang lain untuk mempelajari teknologi ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya.